Bapak, saudara-saudari, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama Suster Haga. Salam cinta, belas kasih hati Yesus, dan penuh semangat. Mari kita awali hari ini dengan berdoa, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi cahaya dan pelita bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 14 Mei 2022, Pesta Santo Matias Rasul. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Mari kita mulai renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, salah satu yang kita butuhkan, yang mendasar dalam diri kita adalah diterima kehadiran kita dan dikasihi atau dicintai. Kita tahu cinta itu yang dirindukan oleh semua orang. Kita semua merindukannya, mengharapkannya, bahkan harus mengalami jatuh bangun untuk mewujudkan atau menghidupi dan mengembangkan cinta. Tidak jarang untuk mewujudkan hidup yang didasari dan dijiwai oleh cinta kasih, kita terhalang oleh keegoisan diri sendiri yang membuat cinta terhenti dan tidak terurai dalam kata maupun tindakan kita. Padahal cinta kasih itu sesungguhnya membuat segalanya menjadi baru. Ia menggerakkan dan membaharui. Cinta kasih itu membuat kita bergerak, berjalan menuju kepada kesempurnaan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini Yesus memberikan perintah agar kita saling mengasihi. Yesus menginginkan agar kita hidup dalam persaudaraan yang dijiwai kasih dan dihidupi oleh kasih. Yesus menghendaki agar kita para murid-Nya saling mengasihi seperti Ia telah mengasihi. Sabdanya, "Aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Inilah perintah-Ku, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain." Kasih Yesus kepada kita adalah kasih yang hidup, kreatif, total, dan menyelamatkan. Kasih Yesus sempurna kepada kita semua. Ia membuktikan dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus memberi perintah saling mengasihi?
Yesus sangat memahami kita bahwa dalam membangun hidup bersama kita mudah jatuh dalam persaingan yang tidak sehat, sehingga bukan kasih yang berkembang dalam kehidupan, melainkan saling membenci, iri hati, saling menjatuhkan demi tujuan pribadi. Bahkan terkadang kita bertengkar dalam perjalanan menuju pada persatuan dengan Bapa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sekarang ini terjadi persaingan dalam institusi rohani, lembaga pelayanan, dalam lingkungan gereja, dalam komunitas, dalam hidup berkeluarga demi kedudukan, popularitas, atau kepentingan pribadi. Tentu saja ini sangat menyedihkan hati Tuhan. Karena itu, Yesus menghendaki agar kita memiliki relasi yang intim, yang akrab dengannya, dan tinggal dalam kasih-Nya. Dengan demikian, kita tentu akan saling mengasihi. Harapannya atau idealnya bukan sebaliknya. Itulah yang Yesus kehendaki kepada kita sebagai murid-Nya. Tinggal di dalam kasih Yesus berarti bersatu dengannya, hidup darinya, mengikutinya seperti Dia mengasihi dengan kasih yang hidup, kreatif, total, dan menyelamatkan. Dan itu kita lakukan dalam ketulusan dan kerendahan hati. Semoga kita diberikan kemampuan untuk saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita, sehingga kita hidup mengaktualisasikan diri seutuhnya sebagai anak-anak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang agung dan mulia. Kebaikan-Mu dan kasih-Mu kepada kami adalah tanpa batas. Mampukan kami untuk saling mengasihi seperti Yesus Putra-Mu mengasihi. Semoga kami tanpa lelah mewujudkan dan menghidupi kasih yang berasal dari-Mu demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita jalani hari-hari kita dengan mewujudkan perintah Yesus, yakni hidup saling mengasihi. Saling mengasihi adalah keharusan bagi kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati.